Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di uh, materi tentang struktur data, tepatnya untuk materi antrian atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan QU ya. Jadi antrian ini kelanjutan dari materi sebelumnya yang berkaitan dengan struktur data. Jadi antrian ini adalah satu metode yang menerapkan suatu sistem atau suatu algoritma yang disebut sebagai FIFO. FIFO. FIFO itu artinya first in first out. Jadi data yang pertama masuk itu adalah data yang pertama akan keluar. Jadi ini seperti ilustrasinya seperti orang yang sedang mengantri di suatu tempat ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan membuat sebuah program yang berkaitan dengan antrian. Jadi di dalam program antrian yang saya buat ini ada dua jenis ada tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi tambah antrian, yang kedua adalah fungsi hapus antrian, yang ketiga adalah fungsi untuk melihat data yang ada di dalam antrian tersebut. Jadi kita coba sama-sama melihat sintaknya dan saya akan menjelaskan programnya seperti apa. Yang pertama, ini ada satu array. Kita udah pasti pakai array ya. Satu array, nama arraynya adalah data antrian. Kebetulan di sini panjang arraynya saya limit sebanyak 4 data saja. Lalu berikutnya di sini ada 4 tampilan. Yang pertama untuk tambah antrian, hapus antrian, lihat antrian, dan terakhir itu adalah keluar. Oke, jadi saya jelaskan dulu untuk case yang satu atau untuk tambah antrian seperti apa logikanya. Nah, di sini ada percabangan. Percabangan di sini fungsinya untuk mengecek apakah antriannya itu sudah penuh atau belum. Kita bisa tahu apakah antriannya sudah penuh atau belum dari variabel check. Jadi pada saat awal program ini dijalankan, variabel check itu bernilai 0. Nah, setiap kita menambahkan data ke dalam antrian itu, maka variabel check itu akan bertambah 1. Ya, jadi datanya akan bertambah 1. Sehingga nanti ketika datanya sudah sampai di angka 4, ceknya itu sudah bernilai 4, maka dia akan menjalankan fungsi if dan nanti akan memunculkan output berupa antrian penuh. Oke, sekarang kita coba masukkan pilihan ke 1 tambah antrian. Nah, di sini langsung akan muncul output, masukkan nilai. Di sini saya coba masukkan antrian pertama, indeks ke 0, itu nilainya adalah 3, misalkan seperti ini. Nah, ini dia sudah masuk ke indeks 0, antrian pertama. Kita coba tambah lagi, tambah antrian. Sini saya akan masukkan angka 5. Sudah ada 2 antrian, 2 data yang masuk. Yang pertama data 3 dan juga data 5, indeks 0, indeks 1, antrian 1 dan antrian kedua. Sehingga kalau misalkan kita coba jalankan fungsi yang ketiga untuk melihat antrian, maka di sini sudah terlihat datanya ada 2 yang sudah masuk ya. Ada data angka 3 dan angka 5. Nah, jadi ketika angka 3 itu masuk, kalau kalian perhatikan baris ke 23 sampai dengan 26, data tersebut akan masuk ke dalam array data antrian tadi yang sudah dideklarasikan di baris kelima ini. Nah, cek itu di awal, variabel cek itu bernilai 0 di awal. Bisa dilihat di sini 0. Sehingga data pertama yang masuk itu akan masuk ke indeks ke 0. Nah, setelah data pertama itu masuk, maka di baris ke 26 variabel cek itu akan ditambah 1.
Sehingga data berikutnya yang akan masuk itu adalah hasil penjumlahan dari variabel cek sebelumnya. Jadi kalau misalkan data pertama yang masuk itu variabel ceknya 0, maka variabel cek di data yang setelahnya itu akan bernilai 1. Karena setiap kita memasukkan data, si variabel cek ini akan bertambah 1. Nah, berikutnya di case yang kedua itu adalah case untuk menghapus data, atau kalau bahasa istilah dalam struktur data disebut sebagai POP. POP itu artinya kita menghapus datanya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa antrian ini akan menghapus data di depan data pertama. Artinya, kalau misalkan saya punya dua data, 3 dan 5, maka ketika saya akan menghapus data, maka angka 3 akan hilang di sini. Oke, karena angka 3 adalah angka yang pertama kali masuk, sedangkan 5 adalah angka yang terakhir masuk. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di baris ke-32 sampai dengan 35 itu ada pengecekan data. Pengecekan data di sini untuk mengecek apakah datanya ada atau tidak. Nah, kalau di case yang satu itu mengecek antriannya, datanya sudah penuh atau belum. Tapi kalau di case 2 kita akan mengecek apakah datanya sudah ada atau belum. Kita bisa tahu datanya sudah ada atau belum dari variabel cek juga. Jadi kalau misalkan variabel cek itu nilainya masih 0, maka antriannya masih kosong atau datanya belum masuk. Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap dia menambahkan data, maka variabel cek itu akan bertambah 1 dari nilai dasarnya 0, seperti itu. Nah, berikutnya, kalau misalkan ternyata antrian tidak kosong atau misalkan dia ada datanya, maka langkah berikutnya adalah kita akan menghapus data pertama atau indeks ke 0 yang akan kita hapus. Caranya bagaimana? Di sini saya membuat suatu perulangan. Perulangan di sini adalah fungsinya untuk menggeser angka yang di indeks ke-1 ke 0 dan yang jadi seperti ditimpa saja, seperti di replace saja, seperti itu. Nah, di sini ya seperti yang data yang sudah saya masukkan tadi, data 3 dan 5, kalau misalkan kita jalankan fungsi popnya atau fungsi menghapus datanya, maka yang terjadi adalah A sama dengan 0, ya, di sini di baris ke-38 ini sama dengan data underscore antrian A itu kan bernilai 0, maka 0 tambah 1 berarti 1. Sehingga di sini indeks ke-1 nilainya itu akan mereplace atau menempati indeks ke-0. Saya ulangi. Data di indeks ke-1 itu akan menempati data di indeks ke-0. Jadi mereplace dia. Sehingga data yang 5 tadi, angka 5 tadi yang indeksnya 1 itu nanti akan bergeser ke indeks ke-0, sehingga nanti dia angka 5 tadi akan bernilai, indeksnya akan bernilai 0, bukan 1 lagi ya. Ini fungsinya for di sini. Nah, ketika kita menghapus data, maka variabel cek tadi harus kita kurangi dulu. Ya, jadi kalau variabel cek tadi akan bertambah 1 ketika kita menambah nilainya, maka di menghapus data ini yang terjadi adalah kita harus mengurangi variabel cek ini sebanyak 1 kali ketika kita melakukan hapus data tadi. Oke. Nah, jadi intinya adalah di dalam hapus data, algoritmanya di sini saya hanya menggeser saja data-data yang ada di indeks ke-1, 2 dan seterusnya untuk bergeser ke indeks sebelumnya ya. Jadi indeks 1, data dari indeks 1 bergeser ke indeks ke-0, data indeks ke-2 bergeser ke indeks ke-1 dan seterusnya. Dia hanya bergeser saja seperti itu. Jadi tidak ada data yang dihilangkan sebenarnya. Dia hanya bergeser, mereplace saja tempatnya. Seperti itu.
Nah, untuk case yang ketiga ini sebenarnya hanya perulangan biasa, jadi perulangan untuk memunculkan data yang ada di dalam array data antriannya itu. Jadi ini biasa saja sebenarnya, tidak ada yang istimewa, hanya perulangan biasa menggunakan perulangan for. Di sini kita coba hapus antriannya dulu ya. Kita coba hapus antriannya. Kita masukkan angka 2. Oke, di sini data dengan nilai 3 sudah terhapus. Ini ada muncul tulisannya. Berarti sekarang sudah bergeser ya tadi angkanya. Jadi angka 5 tadi itu sudah bergeser ke indeks ke 0. Ya, kalau misalkan kita lihat antriannya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi hanya angka 5 saja yang ada di dalam array-nya atau dalam antriannya. Angka 3 sudah terreplace atau sudah digantikan oleh si angka 5-nya tadi. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk materi antrian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga mungkin kalian bisa melihat dulu sintaknya. Sintaknya akan saya upload di Google Drive dan nanti akan ada di deskripsi. Jadi kalian bisa melihat sintaknya dan juga sambil melihat penjelasan dari saya di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.